apakah Formula E ini bisa memberikan insentif politik ke Anies atau tidak secara elektoral. Berarti Pak Anies ini bawang putih. Lihat sejak awal, memang Anies ini sengaja dikucilkan, kayak sengaja dianaktirikan. BUMN malah intervensi, dan ini ketika dia menolak. Udah diminta ke BUMD aja di Jakarta, kan ada. Tidak ujuk-ujuk bahwa kita mau mengucilkan, tapi kan Mandalika dengan Formula E itu beda jauh. Butuhnya dukungan support daripada negara dalam event ini sebenarnya adalah bayangan terhadap masa depan itu sendiri. Jakarta masuk ke dalam satu level berikutnya. Dari sesuatu misalnya kota yang menuju ramah lingkungan, terus juga kota green building, dan apapun itu, ada energi, renewable energy. Dan Formula E ini adalah perjudian yang nggak main-main. Ini soal gengsi politik. Nah, ketemu lagi kita pagi hari ini di akhir pekan di kanal YouTube medcom.id, tentu saja di program Cross Check bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan bicara yang cukup mendapat sorotan di pemberitaan beberapa waktu terakhir ini setelah tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Indonesia akhirnya menggelar kejuaraan Formula E. Sirkuit baru di Ancol, Jakarta dibangun hanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan saja. Jakarta pun menggelar hajatan balapan mobil listrik kelas dunia. Jakarta menjadi sorotan dunia. Lalu bagaimana dengan sorotan publik di dalam negeri sendiri? Seperti apa reaksi publik di Indonesia mendapat suguhan kelas dunia yang dipentaskan di Jakarta? Apa saja dinamika yang terjadi di balik Jakarta, tuan rumah balapan Formula E? Benarkah tarik-menarik unsur politiknya lebih kencang dalam soal ini? Langsung saja kita cross check kepada narasumber ya yang sudah bergabung via virtual. Wibi Andrino, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi, salam sehat Mas Wibi. Terima kasih ya waktunya. Waalaikumsalam Bang Indra, apa kabar? Ya, sehat-sehat selalu. Kemudian ada Adi Prayitno, analis politik. Selamat pagi Mas Adi, salam sehat. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Mas Timbul. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas Bro Wibi. Kemudian ada juga Timbul Siregar, pengamat BUMN. Selamat pagi Bang Timbul. Selamat pagi Mas Indra, Mas Wibi, Mas Adi. Selamat pagi. Salam sehat semua. Baik, langsung saya ke Bang Wibi dulu ini tentu saja. Ini kan publik kemudian menjadi tersedot perhatiannya kurang lebih karena kalau kita lihat ini rekan satu partainya Bang Wibi ya di Partai Nasdem, Bang Sahroni ya yang memang terkait dengan Formula E langsung mengungkapkan ke publik melalui media sosialnya ini terkait bagaimana BUMN tidak terlibat sama sekali atau belum mau terlibat sama sekali dalam gelaran Formula E. Mungkin bisa ceritakan Bang Wibi seperti apa sebenarnya BUMN ini ketika belum ada satupun yang bisa terlibat di gelaran Formula E ini untuk mensponsori. Saya mengambil dari sisi Jakartanya dulu ya, karena gelaran Formula E ini merupakan sebenarnya berawal dari Spirit of Jakarta, lalu kemudian berkembang menjadi Spirit of Indonesia. Ketika ini menjadi suatu, kita yakini bersama adalah suatu gelaran internasional dan membuat wajah Indonesia ini menjadi terekspos di mata dunia. Jadi ketika itu saya katakan kepada teman-teman, let's go. Apapun yang terjadi, apapun yang kompleksitas daripada problem yang terjadi di perdebatan di DPRD DKI Jakarta, bahkan sempat sangat amat memanas, ada interpelasi dan lain-lain ya kan. Itu saya katakan kita harus let's go, karena yang dinilai di sini bukan hanya dari segi gelaran eventnya saja, tapi bagaimana ketika fase-fase yang kita yakini bahwa itu tidak akan mungkin terjadi, masa-masa endemi ini kan pada saat itu, dan itu terjadi, dan dunia menurun masalah COVID-nya. Bayangin pada saat perdebatan itu adalah kita tersandra tidak bisa melaksanakan event karena pandemi. Ketika itu selesai, ada satu event besar yang dimiliki Indonesia yang berada di Jakarta yang bernama Formula E. So why not kita collaborate gitu loh. Kita kolaborasi dengan segala yang kita miliki untuk kita bisa tampilkan ini di mata dunia. Tapi terlepas daripada itu, kalau dikatakan tarik-menarik politik, yes it is. Kenapa demikian Bang Wibi? Bang Wibi melihatnya ada apa Bang Wibi? Kenapa harus karena ini memang ini adalah politik, karena apapun suatu kebijakan yang lahir daripada pemerintahan, saya katakan apapun suatu kebijakan yang lahir daripada pemerintahan itu adalah politik.
Oke. Jadi dari definisinya saja kita tidak bisa menafikan bahwa ini adalah satu produk politik yang lahir daripada kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang bersama-sama disepakati oleh DPRD DKI Jakarta dan beberapa stakeholder yang ada di Jakarta. Seperti itu. Nah, ketika ini saya lanjutkan dulu ya. Ketika kemudian ada berbagai kendala, ganjalan-ganjalan. Tadi Bang Wibi sempat mengingatkan kembali ya, sempat ada interpelasi, itu betul. Lalu kemudian ada yang pesimis mengunggahnya juga di media sosial bahwa kondisi sirkuitnya kok masih isinya lumpur dan lain sebagainya. Saat beberapa waktu yang lalu kita ingat ada salah satu politisi yang mengunggah melalui medsos kan menebarkan kesan pesimisme. Lalu terakhir sebut saja dia giring. Sebut saja dia giring. Oke itu. Nah kalau kita lihat juga selanjutnya ya Bang Wibi, kan kemudian ada BUMN seolah tidak mau terlibat, atau kita belum tahu ini karena tidak mau terlibat karena profesionalisme atau memang ada unsur politik yang tidak tahu. Tapi sudah mulai ada komen-komen juga, memang tidak perlu dukung karena ini hanya panggung pribadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Oke, Bang Wibi menyadari memang ini politik, tapi kalau dianggap sebagai ini sebuah panggung pribadi seorang Anies Baswedan, pandangan Anda seperti apa, Bang Wibi? Anda setujukah itu? Ya, dikatakan setuju iya, dikatakan tidak setuju juga iya. Jadi dari mana kita mengambil sudut pandangnya? It's politik gitu loh. Dan Anies Baswedan ada posisi tertinggi dalam hal kebijakan lahir daripada Formula E itu. Jadi apa ya? Hasil daripada keberhasilan Formula E tentu itu akan sangat amat menaikkan daripada eksistensi daripada seorang Anies Baswedan. Tidak hanya di mata Indonesia saja, tapi di mata dunia internasional. Jadi kalau dikatakan hari ini BUMN tidak membantu gelaran event Formula E, ya saya katakan it's so politis. Oke, baik. Saya ingin lihat sudut pandangnya dari Mas Adi dulu. Mas Adi mengamati soal Formula E dari awal sampai hari ini paling tidak. Itu memang syarat dengan tarik-menarik politiknya kah Mas Adi? Ya saya kira saya 1000% ya setuju dengan anggapan bahwa Formula E sejak awal memang lebih kentara nuansa politiknya, bang nuansa investasi dan nuansa yang lainnya seperti olahraga. Jarang misalnya perdebatan kita itu mendengarkan siapa nama-nama para pembalap yang akan mengaspal di Jakarta. Itu bahkan yang ribut-ribut tuh saya nggak yakin mereka akan tahu satu persatu ya, karena ini kan balapan yang sebenarnya high class ya, yang tidak semua orang bisa menjangkau. Tapi sudah terjadi bully kanan kiri bahwa ini adalah panggung politik untuk menutupi janji politik Anies yang lainnya yang kemudian tidak tuntas dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai nuansa politiknya memang tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau bicara Anies sebenarnya sendal jepit pun bisa menjadi politik. Apalagi ini Formula E yang selalu dianggap sebagai proyek mercusuar, di mana Anies ingin menunjukkan ke publik di Jakarta, di Indonesia, di dunia internasional bahwa Anies ini bukan gubernur kata-kata, tapi Anies juga bisa mempersembahkan sesuatu yang bisa dibanggakan lah minimal untuk Jakarta dan bahkan bertaraf internasional. Itu kan yang sebenarnya ingin Anies tunjukkan, karena sebelumnya Anies juga sudah pamer bahwa JIS itu adalah proyek mercusuar juga, sesuai janji politiknya lah kira-kira begitu. Artinya apa? Di akhir masa jabatan politiknya, Anies minimal bisa mengklaim 2 proyek besar yang sebenarnya bisa diingat oleh publik. Pertama JIS, Jakarta International Stadium. Yang kedua adalah Formula E. Ini kelasnya kelas internasional, Mas. Harus kita akui itu. Satu sisi kita harus mengakui Anies ini sebenarnya lebih politis dari para politisi. Anies ini selalu mengambil jarak tegas dengan apa yang terjadi pada Jokowi. Jokowi itu kan dipersepsikan sebagai pemimpin yang memang dekat dengan rakyat, belusukan dan sederhana. Tapi pergaulan internasionalnya agak lemah. Itu harus kita akui bersama. Jarang tampil di event-event internasional gitu ya. Tapi bukannya akhir-akhir ini banyak Jokowi, bukan belakangan Mas, tapi kan 8-9 tahun ini kan kita tidak pernah melihat itu. Justru Anies di akhir masa jabatan politiknya di bulan Oktober ini sering tuh datang ke luar negeri, diundang ke berbagai kampus internasional, kampus-kampus top. Ada Formula E, ini kan semacam portofolio politik yang Anies ingin bilang, kalau ingin cari pemimpin yang agak levelnya internasional, jangan jauh-jauh. Jakarta ini banyak lah, kira-kira begitu. Dan itu yang sebenarnya yang saya sebut bahwa Anies ini selalu mengambil jarak tegas dengan positioning politik dengan Jokowi selama ini. Ini tentu untuk memelihara market politik, untuk memelihara loyalisnya,
tentu juga untuk memelihara diehard Anies yang selama ini mempersonifikasi Anies itu adalah orang pintar dan nyatanya juga bisa bekerja, bukan hanya gubernur kata-kata. Kan itu yang sebenarnya yang saya sebut sangat politis. Nah, saya sebenarnya cukup berharap ya ke depan setelah Formula E ini kemudian ada pamer-pamer, misalnya soal hotel di Jakarta ini yang berbintang 5, bintang 4, bintang 3 ini full booking gitu ya. Kan itu kan yang dibayangkan oleh orang. Investor juga berdatangan berduyun-duyun di Indonesia, di Jakarta khususnya, sebagai portofolio politik bahwa Formula E ini sebenarnya bukan untuk Anies, tapi untuk Jakarta, untuk Indonesia, dan tentu saja untuk internasional secara umum. Kan itu yang saya sebut bahwa perdebatan yang sifatnya kualitatif, penting, substantif, itu luput, Mas. Yang ada itu adalah tentang bagaimana bully membuli Anies, yang ada adalah bagaimana dukung mendukung Anies. Apapun judulnya Anies bekerja, apapun judulnya ini adalah panggung politik Anies. Kan begitu kan orang. Oh, ya. Ya, artinya berarti apa ya? Tarik menarik yang sangat kencang dari awal, bahkan untuk apa? Untuk pemerhati olahraga, spesifikasinya untuk otomotif, kemudian race gitu. Melihatnya bahkan tidak punya tempat untuk mendiskusikan, berdebat. Beda kalau ketika bicara Piala Dunia ya, itu selalu pengamat-pengamat olahraga ya kan bermunculan dan mendominasi layar-layar media begitu. Ini tuh selalu warnanya terkait politiknya begitu. Jadi memang kalau kemudian tujuannya soal 2024 dan ada antitesa kalau Mas Adi ingat bagaimana presiden sebelumnya itu bisa digantikan oleh calon selanjutnya itu pasti antitesa dari sebelumnya. Seperti yang digambarkan Mas Adi. Jadi memang Anies ini dianggap sangat tanda kutip berbahaya bagi pesaing-pesaing politiknya di 2024 gitu Mas Adi ya. Ya, saya kira begitu memang kalau melihat positioning politik. Jadi di antara nama-nama yang punya potensi maju di 2024 itu kan rata-rata all Jokowi's men. Hanya menyisakan 2 orang non pemerintah, non Jokowi. Ada Anies dan ada AHY. Tapi kan yang mewakili non pemerintah yang sebagai representasi kelompok oposan itu Anies Baswedan, Mas. The one and only. Ini yang saya sebut bahwa ini akan selalu dihadap-hadapkan. Makanya agak aneh ketika Formula E ini diproyeksikan untuk mendapatkan investasi, tapi perdebatan investasinya nggak ada. Ketika misalnya kemudian Formula E ini juga sebagai upaya untuk melakukan denyut nadi recovery ekonomi pasca pandemi COVID, perdebatan itu tidak ada. Mendadak semua orang, semua kelompok menjadi pengamat Formula E. Ini migrasi dari debat-debat politik sebelumnya. Ini ada Anies yang kemudian menjadi objek yang cukup seksi untuk mereka bicarakan. Inilah yang disebut dengan matinya kepakaran itu, Mas ya, the death of expertise ya. Jadi tiba-tiba semua orang mendadak menjadi ahli, menjadi pengamat Formula E. Padahal mereka satu pun tak kenal siapa pembalap yang datang ke Jakarta itu. Tapi bicaranya seakan-akan melampaui kita semua gitu loh, yang agak sedikit ngerti lah dengan dunia yang semacam ini. Inilah yang saya sebut bahwa Formula E ini memang 100% lebih kentara nuansa politiknya ketimbang bicara tentang investasi, bicara tentang recovery, dan bicara tentang bagaimana ini sebenarnya adalah proyeksi Jakarta untuk setara dengan kota-kota besar lainnya di dunia internasional. Oke, saya ke Bang Timbul sekarang. Bang Timbul, setelah ada unggahan di media sosial ya dari Syahroni begitu terkait dengan bahwa BUMN yang tidak terlibat, kita tetap jalan terus, unggahan-unggahan yang tanda kutip curhat begitu ya, menyampaikan ya udahlah BUMN kalau nggak ikut nggak apa-apa gitu kurang lebih. Dan follow up-nya kan kalau kita lihat Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengatakan no comment ketika ditanya wartawan. Tapi Anda melihat apakah kemudian ini karena tadi kita lihat adalah kaitannya dengan tarik-menarik politik yang kuat 100%, 1000% kalau nggak salah Mas Adi nyebutnya tadi. Itu ya antara Anies, Erick Thohir atau seperti apa kira-kira menurut Anda, Mas Timbul? Ya, jadi menurut saya memang formula ini sudah dengan banyak polemiknya. Jadi ada dugaan uang muka sempat dilaporkan ya, sampai juga masuk kepada bagaimana lahannya berpindah dan kesiapannya, sampai memang momentumnya juga tadi dikatakan Mas Adi juga ada relatif dipaksakan sehingga nuansa politiknya juga semakin kental dan sebagainya. Justru pada posisi Formula E seperti ini
saya melihat BUMN itu memang malah menjaga menjaga jarak supaya jangan sampai dia ikut dalam pertarungan politik itu sendiri gitu. Kalau dibilang BUMN menjadi sponsor sebuah event itu ya biasa saja kan gitu ya. Tapi pada saat event itu sendiri sudah bernuansa dengan berbagai hal tadi, menurut saya memang keputusan yang cukup tepat untuk tidak ikut terlibat sehingga ini tidak menjadi bagian yang diikut sertakan dalam pertarungan politik ini. BUMN itu kan milik negara, harusnya memang harus independen, tidak boleh ikut dalam pertarungan politik ataupun menjagokan seseorang ataupun siapa begitu yang dalam nanti kontestasi di 2024. Nah, jadi memang kembali profesionalisme itu memang lagi diuji, tapi sekarang persoalannya bagaimana BUMN itu menjaga jarak dengan kondisi yang ada, yang memang tadi sudah diceritakan ya baik Mas Wibi maupun Mas Adi bahwa ini tidak normal, tidak seperti bagaimana kejuaraan di Mandalika begitu ya, yang memang pure bahwa itu adalah bagian dari proses meningkatkan investasi, konsumsi di daerah Nusa Tenggara Barat dan sebagainya. Nah ini juga nanti akan ditanya, apakah betul Formula E itu bisa meningkatkan isian hotel capaian bisa 80-90% seluruh dan sebagainya. Ini kan juga akan menjadi pertanyaan gitu. Apakah hanya memang sekedar yang penting ada pada saat era dia untuk mengakhiri nanti di Oktober 2022. Ini hanya untuk lebih ditingkatkan kepada personifikasi seseorang gitu ya. Nah, ini yang kenapa Anda melihatnya seperti itu? Ya, kenapa tidak melihat misalnya recover together tadi misalnya? Ya kalau saya sih melihat begini, kalau dia itu bagian dari proses bagaimana meningkatkan citra Jakarta dan sebagainya, itu saya lihat ada beda dengan ketika event yang ada di Mandalika Nusa Tenggara Barat itu. Bedanya internasionalisasinya muncul gitu ya. Kalau sekarang ini kan internasionalisasinya kan muncul ketika para pembalap itu datang aja gitu. Tapi sebelum-sebelumnya saya lihat tidak. Dan ini lebih kental persoalannya tentang itu, tentang kesiapannya, tentang uang mukanya, tentang orang yang mau dimunculkan dan sebagainya. Dan ini yang artinya kembali bahwa Formula E ini ya sebenarnya hanya jadi semacam alat saja untuk kepentingan politik ya. Kalau misalnya dengan kondisi yang saat ini ya, saya lihat kalau memang mau lebih matang dan sebagainya, kenapa harus dipaksakan sekarang? Kenapa tidak dipersiapkan lebih lanjut untuk misalnya 2023 untuk benar-benar siap sehingga betul-betul bisa memberikan Anda melihat dipaksakan sekarang ini dipaksakan nasional yang lebih luas dan sebagainya gitu. Kenapa harus juga dengan kesiapan yang belum tentu 100% ya? Anda melihat ini dipaksakan sekarang ini? Oh iya, kalau menurut saya dengan dari kemarin masih saya lihat dari pemberitaan kesiapannya masih 90%. Artinya juga nih ada sesuatu yang memang belum lengkap, belum selesai dan sebagainya, terkait juga bagaimana dengan keterlibatan publikasi ya kepada seluruh masyarakat kita maupun di internasional. Nah ini juga keluhan-keluhan seperti kok BUMN tidak ikut gitu ya. Itu kan juga bagian dari keluhan bahwa memang ada masalah di pendanaan begitu ya. Nah ini yang harus juga dinilai bahwa sebenarnya belum selesai dalam proses persiapannya dan belum selesai dari sisi kesiapan untuk menjelang hari H-nya gitu. Anda maksud kalau BUMN nggak ikut tuh supaya nggak tersangkut-sangkut kasus di kedepan harinya, maksudnya begitu? Oh iya, itu kan bagian dari tadi karena sudah dikondisikan bahwa memang ini sudah banyak persoalan politik, persoalan uang muka dan yang dugaan korupsi dan sebagainya, sehingga memang harus jaga jarak, jangan sampai nanti terikut-ikutkan. Nah, paling tidak keputusan untuk tidak ikut bisa mengatakan bahwa Mennek BUMN juga tidak dukung kan begitu. Nah ini yang coba dijaga supaya agar persoalannya bisa clear. Kalau yang normal-normal menurut saya sih biasa BUMN. Nah tetapi kembali persoalannya adalah ini sudah banyak ramuan-ramuannya sehingga harus menjaga jarak untuk. Jadi sudut pandangnya Formula ini pasti bermasalah begitu di satu saat nanti gitu ya, Bang Timbul ya? Ya kalau dari awalnya sudah banyak persoalan, menurut saya kemungkinan juga akan dampaknya ke sana. Dan ini bagian yang normal ya dinilai oleh BUMN, tidak sebagai event yang normal menurut saya yang biasa terjadi
Karena tadi saya katakan BUMN itu biasa melakukan support dalam bentuk sebagai donatur ataupun sponsor ketika ada suatu event gitu kan. Tapi kalau ini kan tidak gitu, karena juga mungkin ketidaksiapan itu yang akhirnya juga menjadi pertanyaan bagi kalangan BUMN, bagaimana dan sebagainya gitu. Oke. Mas Wibi, ini ada 2 poin ini. Pertama, memang ini unsurnya tarik-menarik politik, Anda tadi setuju juga, ini memang kebijakan dari pemerintahan pasti politik. Tapi kalau disebut tadi menjadi alat bagi seseorang tertentu, alat politik seseorang tertentu, dan disebut ini event ini satu saat nanti akan bermasalah sehingga BUMN mau menjaga jarak, tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan saya ya sebenarnya apa yang disampaikan Bang Timbul itu tidak ada yang benar. Itu tanggapan saya. Jadi semua itu murni hanya imajinasi dan ilusi dari Bang Timbul saja, bahwasanya gini loh, sederhana sekali. Tanpa ada political wills, Mandalika itu tidak akan pernah ada. Tanpa ada political wills, tidak mungkin seluruh BUMN seperti Pertamina, PGN, dan lain-lain memberikan sponsor besar kepada event di Mandalika. Sebenarnya event Formula E ini sebenarnya event biasa saja. Event olahraga yang biasa saja. Dan menjadi luar biasa ketika memang sorotannya itu sangat amat politis karena seorang mungkin dikatakan Anies Baswedan hari ini yang lahir menjabat untuk menjadi suatu gubernur di Jakarta dengan kompleksitas isu yang luar biasa di pemilu ketika dia terpilih. Jadi menjadi tidak biasa. Nah, ketika ada permasalahan kemarin ada lebih DP ataupun lahan yang belum siap segala macam, itu adalah bagian daripada proses. Kalaupun itu memang ada masalah di kemudian hari, ya let it be. Biarkan itu menjadi proses. Tapi ketika BUMN malah intervensi, dan ini ketika dia menolak untuk, ini bahasanya sederhana Mas Indra, dia intervensi untuk tidak mensupport kegiatan yang event internasional. Oh, malah begitu ya? Dia malah mengintervensi untuk tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang berevent internasional. Jadi dikatakan dia bukannya malah menarik diri, tapi dia memasang pagar untuk tidak ikut berkontribusi dalam hal perkembangan. Artinya yang ada sudah malah berposisi memihak siapa gitu maksudnya? Yes, jelas. Kalau dia netral, dia harusnya ikut terlibat dalam kegiatan. Maksudnya profesional saja gitu ya? Profesional saja. Ini jelas kok eventnya. Formula E, FIA, ya kan? Penyelenggaranya jelas. Semuanya jelas. Ini kan bukan orang Karang Taruna kirim proposal, tiba-tiba mau bikin Panjat Pinang. Yang hadir ke Jakarta ini jelas. Jadi sedikit mengecewakan, tapi ya itulah politik ya kan. Oke, Mas Adi silakan Mas Adi, analisis Anda dari apa yang disampaikan Mas Timbul dan juga dijawab oleh Mas Wibi tadi. Kira memang Formula E ya, ini kan sudah melalui jalanan yang cukup berliku dan mendaki ya. Prosesnya cukup rumit, jelimet, banyak interupsi, banyak kecurigaan. Ada indikasi kebocoran, KPK ada di situ, ada komitmen fee yang selalu dipertanyakan, dan seterusnya. Jadi endingnya nanti ini tinggal dipertaruhkan apakah betul kecurigaan-kecurigaan, perdebatan-perdebatan bahwa Formula E ini ada unsur hukumnya, ada dugaan-dugaan yang kemudian penyelewengan anggaran, itu kan nanti akan terlihat, Mas Indra. Karena Formula E ini kan semacam rumah kaca yang semua orang bisa menilai secara terang benderang. Aparat hukum ada di situ tentu saja. Investor ada di situ, para pemain ada di situ. Artinya apa? Termasuk juga bahwa Formula E misalnya nih, kemarin atapnya hancur. Apakah ini sesuai dengan kelayakan atau tidak? Kita tunggu nanti. Sekarang kita tidak bisa berdebat apapun. Apa prinsip yang kemudian kita bisa tangkap dari itu semua? Bahwa Anies ingin menunjukkan dia bisa bekerja, dianggap sebagai panggung politik, ya itu iya, tidak bisa dibantah. Memang apa yang salah kalau kemudian ingin pamer dengan apa yang dilakukan? Kan begitu. Kan tinggal nanti apakah Formula E ini bisa memberikan insentif politik ke Anies atau tidak secara elektoral. Karena itu saya Formula E ini kan yang kenal cuma yang kayak kita-kita aja, generasi milenial lah yang maksain diri gitu. Tapi kan untuk kalangan ke bawah itu nggak ngerti. Formula E ini kan tidak otomatis nih, misalnya nih, orang yang miskin bisa kaya, orang yang nganggur jadi kerja, orang yang selama ini putus sekolah berjaya di sekolah. Artinya apa? Ini kan konsumsi elit yang kemudian tidak langsung bisa diterjemahkan kepada kehidupan masyarakat yang memang cukup sederhana pola pikirnya. Bisa beli minyak goreng, bisa beli beras gitu ya. Itu yang saya sebut. Artinya tidak terlalu populis juga begitu maksudnya sebenarnya. Betul. Artinya apa? Sekalipun Formula E ini sukses, tidak ada temuan gitu ya.
tidak terlampau menguntungkan misalnya, tidak serta-merta ini kemudian bisa dicibir, karena ini biasa saja sebenarnya. Yang kedua yang paling penting, formula ini kan yang kayak Bro Mas Wibi ini aja yang ngerti. Disebutin para pembalapnya yang 11 mungkin paham, tapi kan orang nggak ngerti yang lain tentang itu. Itu yang saya sebut bahwa ini hanya sebatas kunyahan politik, ramai di atas, tapi tidak terjadi pada persoalan di bawah. Pertanyaannya, masalahnya gitu. Hal yang seperti itu apakah tidak diketahui oleh para politisi kita? Seberapa besar sih benefit suksesnya Formula E? Satu sisi katakanlah sukses, pasti juga orang bisa saling tanda kutip mengklaim juga kalau nggak ada dukungan dari ini nggak akan sukses juga. Artinya Anies Baswedan tidak berdiri sendiri sebenarnya di situ kan, Mas Adi. Tapi di sisi lain juga katakanlah berhasil juga. Seberapa bisa memperoleh efek elektoral seperti kata Mas Adi. Formula ini kan bukan barang populis, bukan dia yang kemudian mengungkap mafia minyak goreng misalnya kan, kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah para politisi pesaing-pesaing politik yang tadi khawatir Anies akan melejit gara-gara Formula E tidak tahu tentang hal ini? Karena bukankah sekarang semakin kemudian dihadap-hadapkan, selalu dikonsentrasikan soal politiknya dan lain sebagainya. Bukankah itu justru malah mengangkat figur dari seorang Anies Baswedan, Mas Adi? Saya melihat Anies ini kan sebenarnya ingin tetap dipersepsikan sebagai gubernur yang nggak ngapa-ngapain, Mas. Gubernur kata-kata. Jadi sekali Anies misalnya bikin satu klaim politik seperti JIS dan Formula ini ramai. Banyak catatan kaki, banyak bulian bahwa ya itu hanya abal-abal, nggak sukses. Ya wajar sih sebenarnya, kan nanti tinggal pembuktian. Dulu waktu JIS juga kan dicibir tuh. Untuk apa bikin JIS? Nggak bikin orang kenyang. Tapi nyatanya sekarang dibangga-banggain. Kan begitu. Tinggal nunggu nih nanti Formula E bisa nggak tuh dibangga-banggain atau malah semakin dicibir. Itu saya kira politisi pasti paham itu. Tapi yang saya katakan adalah Formula E ini adalah proyek Menara Gading. Ada di langit gitu, yang tidak nyambung langsung dengan persoalan-persoalan real yang dihadapi masyarakat saat ini, terutama pasca pandemi COVID yang berusaha ingin melakukan recovery ekonomi. Kan itu Mas yang mesti dilihat secara utuh. Yang kedua, yang saya lihat sejak awal, memang Anies ini sengaja dikucilkan kayaknya. Beda dengan perlakuannya, treatmentnya dengan MotoGP di Mandalika. Dulu kita sering melihat kepala daerah, kemudian menteri-menteri hilir mudik tiap hari, dia bikin narsis di medsosnya, bikin story di IG-nya gitu tentang MotoGP. Wah, ini adalah hajat internasional. Padahal gubernurnya saat itu Zulkifli Mansah biasa-biasa saja tuh. Yang narsis adalah para menterinya Jokowi. Bahkan ada menteri yang sampai kibarin bendera gitu ya saat simulasi awal gitu. Pertanyaannya adalah kenapa itu tidak terjadi di Jakarta? Padahal nggak perlu harus berangkat pergi. Iya, nggak harus jauh-jauh ke Lombok gitu ya, nggak harus sewa hotel. Di Jakarta kok bisa jalan kaki dari kantornya, bisa selfie. Ini Formula E, kebangkitan ekonomi Indonesia. Kenapa itu tidak dilakukan? Itu yang berarti dikucilkan ya? Ada treatment yang berbeda ke Anies. Ya memang sengaja dikucilkan, dianaktirikan dari pergaulan politik di internal teman-teman yang saat ini memang terafiliasi dengan pemerintah. Saya membayangkan ada Erick Thohir di situ narsis. Saya membayangkan ada Sandi juga narsis di situ, memproyeksikan pariwisata di Indonesia. Kan yang untung negara ini bukan Anies gitu ya. Kalau pariwisata maju, hotel juga banyak. Kan BUMN juga yang sukses, Mas. Kalau Formula E ini banyak untungnya. Tapi Mas Adi, kalau menjawab Mas Timbul tadi, BUMN ini melihatnya dari sudut pandang, ini kan sudah dari awal ada persoalan-persoalan yang potensial kasus. Maka BUMN mau menjaga jarak nih, supaya tidak di framing dalam konteks politik gitu ya. Jadi menjaga jarak, ini dari awal udah bermasalah, nanti ke depan kita kena juga nih, begitu Mas Adi? Ya BUMN itu anggap aja ini bisnis. Bisnis to bisnis itu ya bisa diaudit oleh akuntan yang akuntabel, akuntan yang kemudian independen, Mas. Jadi mensponsori Formula E itu tujuannya bukan lillahi ta'ala, seperti orang minta sumbangan soal masjid, bukan. Tapi kalau Formula E untung ya sebenarnya sponsornya juga pada untung. Win-win solusi. Bisnis to bisnis. Soal kecurigaan saya kira kan KPK sejak awal sudah masuk. Sampai saat ini belum ada pengumuman bahwa ada temuan-temuan signifikan yang terkait dengan yang dituduhkan tentang komitmen fee yang kemudian dianggap berlebihan, banyak gitu ya. Kemudian di batas kewajaran, tentang kemudian anggaran yang dari APBD kemudian dari pihak swasta dan seterusnya. Nanti akan kelihatan semua borok-borok ini. Makanya kalau menebak-nebak sekarang, saya nggak mau disebut sebagai ahli nujum yang
asal-asalan, Mas. Saya lebih cenderung ingin melihat apa endingnya, nanti yang kemudian akan kita perdebatkan. Apakah Formula E ini seperti yang dinyinyirkan, yang dibully oleh para anti-Anies, atau justru seperti yang kemudian para mereka yang optimis bahwa Formula E ini sebenarnya sesuatu peristiwa politik yang cukup baik di Indonesia. Kan begitu sebenarnya tarikan politiknya yang sederhana. Makanya saya sebut tadi soal Anies Baswedan, memang ada treatment politik yang berbeda, sengaja dianaktirikan. Nah, Mas Timbul, kalau lihat dari penjelasan seperti itu dari Mas Adi, juga dari Bang Wibi tadi menyinggung soal justru dengan tidak mau masuknya BUMN ini bukan menarik diri dari pertarungan tarik menarik politiknya, tapi justru memposisikan diri, membangun pagar, ikut kurang lebih ya, mengucilkan Anies Baswedan. Padahal ini soal Formula E gitu. Kalau Bang Timbul sendiri pendapatnya seperti apa? Ya, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa memang Formula E ini sudah kental dengan nuansa politik, dengan nuansa persoalan keuangan dan sebagainya, yang memang ini tidak bisa dipisahkan pada saat ini. Dan kembali persoalan persiapan dan sampai nanti berapa sih nilai tambah investasi, nilai tambah ekonomi yang memang bisa diberikan dengan hadirnya Formula E ini kan juga belum bisa terjawab. Misalnya sampai sekarang, apakah ada informasi soal berapa keterisian hotel sekarang ini? 80% kah, 70% kah? Dan kalau kita lihat juga di masyarakat, apakah ini menjadi pembicaraan publik masyarakat ke bawah juga? Menurut saya juga tidak gitu. Dan kembali BUMN mungkin menjaga jarak itu supaya tidak ikut terlibat. Dan kedua, tadi yang disebutkan Mas Adi betul, karena tidak kesiapannya ada, maka nilai tambah buat dia apa gitu. Nah, kenapa nggak diminta ke BUMD aja di Jakarta? Kan ada BUMD di Jakarta. Nah, itu juga mungkin belum tentu mereka ikut terlibat dan sebagainya. Nah, jadi kembali persoalannya adalah karena ketidaksiapan, karena memang persoalan ini sudah penuh dengan nuansa-nuansa lain daripada hanya sekedar citra Indonesia di internasional dalam Formula E ini, maka sebaiknya menurut saya kalau memang mau ya disiapkan lebih lanjut aja, nggak usah dipaksakan. Nah, ini tinggal bagaimana mau nggak Pak Anies. Nah, kalau menurut saya sih mungkin enggak, karena ini adalah event terakhir dia sebelum Oktober 2022 kan begitu. Nah, ini jadi kalau orang mengatakan bahwa ini adalah capaian. Tapi kalau di tahun 2023 kan persoalan ada potensi masalah seperti yang disampaikan Pak Bang Timbul tadi kan tetap ada juga Bang, berarti tetap artinya secara teknisnya tetap ada potensi masalah dan lain sebagainya. Oh iya, ya, tetapi kan itu hanya untuk mau mengatakan bahwa ini bukan karena mau saya loh, ini karena mau memang Jakartanya. Jadi mau mengedepankan bahwa tidak terlibat dengan nuansa-nuansa politik dan sebagainya, misalnya seperti itu. Tetapi kan itu juga dipastikan enggak, pastinya maunya sebelum turun dari kursi gubernur dan sebagainya. Nah, tinggal sekarang kalau memang seperti Mandalika ya, kalau saya perhatikan itu kan sudah sebelum terjadi pelaksanaannya, bagaimana informasi tentang geliat ekonomi, tentang bagaimana hunian, bagaimana rumah-rumah juga dipakai gitu loh. Kan jadi sudah memberikan gambaran tentang nilai tambah ekonomi yang real gitu. Kalau sekarang kan enggak. Coba apa yang kita bisa dengar nilai tambah buat Jakarta. Padahal kan tujuannya kan itu. Bagaimana kalau dibilang Jakarta terkenal sudah terkenal, tapi kan yang kita harapkan adalah internal bahwa ada nilai tambah ekonomi yang bisa nanti akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta gitu. PDRB-nya semakin besar dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan tidak terjadi seperti itu. Dan makanya itu saya bilang Mandalika dengan Formula itu beda jauh, dan itu beda dalam hal pendekatan dan persiapannya. Beda jauh karena kalau sudut pandang Mas Adi ya karena ada treatment yang berbeda, dianaktirikan, sengaja dikucilkan gitu, gimana Mas Timbul melihatnya? Ya, itu karena ada proses yang dari awal memang seperti itu. Kan ini tidak ujuk-ujuk bahwa kita mau mengucilkan, tapi kan sudah dari awal persiapan juga bermasalah, maksudnya potensial bermasalah. Gitu. Kalau memang dia punya di Monas, kenapa harus dipindahkan gitu? Harusnya ada perencanaan yang memang tidak menimbulkan sebuah polemik baru gitu loh. Oke, Mas Wibi, jadi kalau misalnya ditunda 2023 contohnya gitu, itu akan jauh lebih baik gitu, kurang lebih begitu Mas Wibi. Kok kenapa dipaksakan 2022 ini? Apakah karena memang
mengejar target Anies sebelum berakhir di Oktober nanti? Ya iya dong. Kalau saya jadi Anies Baswedan juga saya kan pasti lakukan itu sebelum saya. Jadi kita nggak usah terlalu kompleks lah ya, berpikir terlalu ngejelimet. It's politik, ya udah ini politik. Semua butuh panggung, semua butuh suatu pencapaian. Jadi ya bagi saya itu hal yang sangat amat biasa saja. Wajar saja ya. Wajar saja. Kenapa menjadi politisi kalau nggak mau cari panggung? Ya lebih baik ya di rumah saja tenang-tenang ya kan. Seperti itu Mas Indra. Tapi tetap tidak salah itu maksudnya ya. Tidak ada salah, no problem sama sekali. Tapi kalau disebutkan ada kesan memaksakan persiapan yang belum matang tadi Mas Bang Timbul menyebutkan tadi. Ya, mengenai persiapan belum matang kita lihat namanya persiapan. Persiapan ya kan. Kata persiapan itu kan bukan 100%. Ya. Kalau sudah siap berarti udah 100%. Jadi dari analogi bahasa saja kita udah bisa menjelaskan itu Bang Indra. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kemudian ditantang ini selanjutnya, mungkin supaya tidak terlalu menjadi terlihat atau disebut ini alat politik saja, meningkatkan popularitas, meningkatkan anggapan kinerja terhadap Anies Baswedan. Selanjutnya kalau Mas Hadi akan melihatnya, apakah itu mampu mengangkat perekonomian Jakarta, isian hotel, tingkat hunian hotel meningkat, tempat-tempat wisata kemudian berpengaruh dan lain sebagainya mendapatkan peningkatan, itu bagaimana Mas Bibi, Bang Bibi? Kita bisa rasakan kayak misalnya kita belanja jual beli langsung kita dapat barangnya, tidak. Tapi kan ini kan mengenai persepsi dunia. Jadi persepsi ketika Jakarta masuk ke dalam satu level berikutnya dari sesuatu misalnya kota yang menuju ramah lingkungan, terus juga kota green building dan apapun itu, ada renewable energy dan lain-lain. Ini kan bagian daripada campaign itu. Dan ketika kita masuk ke dalam step itu ada satu transaksi ekonomi baru yang mungkin teman-teman itu sulit untuk bisa. Tapi bagi saya generasi yang terbarukan ini ya kan, inilah tantangan global pada hari ini gitu loh Bang Timbul ya, Bang Adi ya. Jadi ketika butuhnya dukungan support daripada negara dalam event ini sebenarnya adalah bayangan terhadap masa depan itu sendiri. Jadi orang-orang yang sulit untuk menuju masa depan adalah sebenarnya orang-orang yang akan tetap diam ya, karena dia mungkin merasa dirinya sudah cukup gitu. Seperti itu. Oke, Mas Hadi, silakan Mas Hadi. Ini kedepannya yang mungkin kalau boleh saya sebut ada persepsi Jakarta to the next level ya. Mungkin semacam intangible value lah. Ini kan Formula E juga kampanye kita energi terbarukan, ramah lingkungan, ya menuju yang disebut Presiden Jokowi green economy. Ke sana arahnya Mas Hadi. Bukan langsung kita akan lihat isian hotel penuh gitu dan bagaimana Mas Hadi? Ya, mimpi besarnya memang ke sana. Saya setuju kalau soal itu. Misalnya bisa mengurangi kendaraan kita yang tidak mengaspal pakai knalpot yang aneh-aneh gitu Mas ya. Jadi sehingga ramah lingkungan. Saya setuju dalam konteks itu. Tapi kan tidak kemudian bisa berharap dengan Formula E semuanya bisa selesai. Jakarta itu akan kembali hijau gitu ya. Seperti yang diinginkan oleh orang dan polusi bisa ditekan. Tentu secara gradual semacam itu. Cuman kan kalau kita melihat secara utuh apa yang diinginkan oleh penyelenggaraan Formula E itu kan sederhana. Bagaimana Jakarta khususnya bisa melakukan recovery ekonomi pasca COVID ya. Makanya yang perlu dideteksi itu apakah memang setelah Formula E ini semakin banyak indikasi-indikasi investor yang mau berduyun-duyun datang ke Jakarta. Termasuk misalnya soal pemberdayaan UMKM. Karena memang Formula E ini, sore itu saya harus kita katakan bersama, memang lebih banyak polemiknya, lebih banyak perkelahian politiknya ketimbang misalnya bicara tentang segala hal terkait dengan kesiapan. Beda misalnya dengan MotoGP, selain banyak orang, banyak menteri yang mempromosikan, gubernurnya pun juga aktif. Bagaimana rumah-rumah di sekitar MotoGP itu diberdayakan, buat kos-kosan, buat kontrakan, meski dikeluhkan kumuh misalnya. Itu kan juga tidak ada persoalan apapun dalam konteks itu. Nah, di Jakarta sepanjang Formula E ini pindah-pindah tempat gitu ya, pindah-pindah kebijakan, lebih banyak memang lebih pada kontroversi ketimbang misalnya bagaimana mensosialisasikan apa saja yang sudah merasa dan terlihat ada peningkatan secara signifikan. Saya berharap misalnya mulai malam ini sampai besok ada berita yang menunjukkan bahwa hotel-hotel di Jakarta minimal sudah terbooking. Kan itu indikasi awalnya bahwa hajatan ini mengundang begitu banyak orang
tertarik kan begitu, Mas. Termasuk misalnya orang juga bertanya-tanya, kok PSI belakangan nggak galak banget nih ke Formula E? Apakah misalnya takut konstituennya hilang? Karena konstituen Formula E ini anak muda yang juga menggandrungi Formula E gitu loh, Mas. Itu juga menjadi variabel penting bahwa Formula E ini adalah bagian kunyahan-kunyahan politik. Jadi yang paling penting bagi saya adalah ke depan bagaimana kita bisa melihat bahwa Formula E ini bisa trigger kebangkitan ekonomi, investor masuk, UMKM betul itu berdenyut gitu. Persoalan itu akan menjadi citra positif Pak Anies, itu bagi saya hanya bonus biasa saja sih sebenarnya. Makanya di dalam banyak kesempatan saya mengatakan Formula E ini adalah perjudian yang nggak main-main bagi Pak Anies. Karena persiapannya yang mepet, kemudian juga di bawah nyinyiran dan cibiran banyak orang, dianggap ini persiapannya tidak terlampau matang, di bawah sorotan banyak orang. Ada sudah siap dengan akan menerkam kalau gagal gitu ya? Kalau betul, gagal, ya. Betul. Kalaupun toh Anies sukses, Mas, ini belum tentu akan memberikan insentif politik karena proyeknya ini proyek mercusuar yang ada Bintara Gading, tidak semua orang ngerti dan familiar dengan itu. Tapi kalau gagal, yang nerekam itu jauh lebih mengerikan. Tapi satu hal, Anies ini kan berani melakukan kengototan ya. Anies ini ingin menunjukkan ini soal gengsi politik. Anies sebagai orang yang menurut saya sebagai gubernur yang selalu dituding gubernur kata-kata nggak mau terus-terusan begitu. Minimal di akhir masa jabatannya Anies tinggal bilang gitu ya, bahwa ada JIS dan ada Formula E yang kemudian bisa dibanggakan. Nah, sekarang coba kita lihat Mas Hadi, JIS itu seberapa, JIS kan sudah ada nih, sudah jadi. Seberapa membawa benefit politik elektoral bagi Anies Baswedan sejauh ini kalau Anda amati? Tentu ada ukurannya, Mas. Tapi minimal Anies punya klaim politik. Bahwa di Jakarta dia sudah bisa meninggalkan satu legacy. Minimal JIS. Kalau gubernur yang lain, menteri yang lain, yang konon juga punya keinginan maju apa gitu loh, Mas. Selain fotonya hanya terpampang misalnya di ATM gitu. Kalau Anies bilang JIS tuh bilang menjadi kebanggaan warga Jakarta dan dunia internasional. Bisa dipakai buat majlis taklim, bisa dipakai acara-acara keagamaan. Masuk juga Formula E. Makanya ini yang saya sebut bahwa pamer pencitraan dengan model begini mestinya harus didorong. Bukan hanya pencitraan selfie di tengah jalan, main lumpur, itu nggak ada pentingnya bagi saya. Udah lewat masanya. Artinya apa? Tunjukkan bahwa sekalipun dia membangun infrastruktur, ya, bagi saya adalah penting sebenarnya sebagai sebuah klaim politik. Kengototan Anies menurut saya dalam konteks di akhir masa jabatan politiknya rada-rada oke lah gitu ya. Rada-rada oke. Udah langsung ada penilaiannya nih, padahal kita belum kita nilai. Iya, karena ini Mas, karena ini satu perjudian, karena endingnya kita nggak tahu setelah Formula E ini seperti apa. Ya, banyak ngotot orangnya Mas, sekalipun dulu sering dikritik, dibully, ngotot orangnya, infrastruktur dibangun di mana-mana. Sekarang orang mengacungi jempol. Tol misalnya tersambung dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, karena ada kengototan. Begitupun dengan IKN, kalau nggak ngotot, nggak mungkin ada IKN, Mas. Kayaknya Anies juga ngotot-ngototan. Kita juga nggak ngeliat tuh gubernur-gubernur, menteri-menteri yang juga punya birahi politik maju di 2024, ya selain nampang-nampang di ATM, apalagi gitu loh. Ya, thanks to sosmed lah ya akhirnya ya. Oke, Mas Timbul, sebelum kita tutup ke Mas Wibi, pandangan Anda soal gelaran Formula E dan tarik-narikin politik ini. Ya, jadi seperti yang disampaikan Mas Wibi, memang ini politiknya kental sekali dan artinya yang lainnya itu kan hanya kampanye yang belum tentu juga bisa terrealisasi ya. Misalnya peningkatan ekonomi Jakarta dan sebagainya setelah pandemi ini. Nah, kedua juga tentunya Formula ini juga masih dibayangi dengan terjadinya beberapa banjir di wilayah Jakarta yang memang juga kan ini kondisi iklim yang memang nggak bisa diprediksi ya. Sekarang ini banjir ya, ada beberapa banjir dan sebagainya. Yang mudah-mudahan aja Formula E nanti nggak kebanjiran kan begitu ya, atau pada posisi. Nah, paling tidak ini juga kan dibilang apakah memang nanti menjadi bagian dari kampanye. Ya memang tentunya itu yang diharapkan oleh Pak Anies, tetapi ini menjadi hal yang tidak menjadi hal yang normal ketika memang kentara sekali nuansa politiknya untuk menuju 2024 yang diperlihatkan begitu ya. Yang harusnya menurut saya Pak Anies juga lebih cerdas bagaimana mengemas Formula E ini juga dengan nuansa yang lainnya gitu loh. Kalau sekarang kan nuansa lain itu apa Mas? Contohnya Bang Timbul. Nuansa lain apa contohnya misalnya? Ya, nuansa lain bagaimana misalnya dia melakukan ya walaupun sekarang banjir masih ada, kenapa dia tidak datang juga ke sana?
Ya, kemudian untuk hal-hal yang memang sebenarnya harus dilakukan gitu loh. Karena banjir itu di Jakarta ya nggak hilang-hilang kan, memang juga tidak akan hilang untuk gubernur berikutnya. Tapi paling tidak ada sebuah pekerjaan yang tidak hanya ngurusin ini gitu. Ya, dia harus mengerjakan yang lain juga, yang memang harusnya itulah fungsi gubernur sekarang gitu loh. Fungsi gubernur sekarang kan nggak hanya Formula E gitu. Gubernur sekarang ya ngerjain yang lainnya. Bagaimana juga terkait dengan kemacetannya, bagaimana juga dengan banjirnya, bagaimana juga dengan ruang terbuka hijau dan sebagainya. Kan ini harusnya dinetralisir dengan bekerja begitu, tidak hanya untuk Formula E. Nah, mungkin itu yang bisa mengeliminir bahwa nuansa politiknya seperti katakan Mas Wibi ya dominan gitu. Nah, sehingga artinya tapi nuansa politik itu disebut wajar, tidak menjadi masalah. Iya, tetapi ketika itu menjadi sebuah hal yang dominan, kan artinya lawan politik akhirnya juga BUMN tidak mau ikut terlibat di dalamnya dan sebagainya, karena ini sudah nuansa politiknya sudah sangat kental kan begitu. Nah itu makanya saya bilang ini tidak seperti normal event formula yang lainnya atau seperti di Mandalika yang memang dengan suasana yang tidak masuk kepada area politik yang sangat dominan. Kalau dibilang political will ya itu memang bagian, tapi bagian mana ini tidak menjadi dominan seperti itu. Oke, baik. Silakan Mas Wibi, sekaligus sebagai penutup diskusi kita sore ini. Untuk menutup diskusi ini memang dikucilkan gimana? Dikucilkan ya tadi Mas Adi melihat dikucilkan. Ini kan ibaratnya Pak Anies ini bawang putih. Jadi salah ya kan, kalau bawang merah kan nggak pernah dibully. Jadi apapun itu ya yang dilakukan Gubernur Anies ini sudah banyak mengenai pengendalian banjir maupun itu, dan event Formula E memang itu adalah kebutuhan kita untuk menaikkan standar Jakarta ke level berikutnya, dan beliau sebagai gubernur pasti akan mendapatkan efeknya ataupun hasil daripada itu karena beliau adalah yang pembuat dari kebijakan itu. Tapi ketika memang kota Jakarta ini bisa mampu bisa sederajat dengan kota-kota besar lainnya, eksesnya adalah untuk Indonesia. Jadi harapan saya sih besar sekali akan adanya dukungan masif daripada seluruh pihak daripada mengesampingkan personifikasi seorang Anies Baswedan di situ. Nah, ketika sudah tidak melihat itu personifikasi Anies Baswedan, kita melihat dari variabel yang lebih besar tentang sustainable energy dan lain-lain yang akan dibangun, dan impact-nya untuk kita anak-anak muda yang ada di Jakarta maupun di Indonesia. Ketika kita bisa bergaul dengan masyarakat global itu sendiri, dan isu tentang energi ini menjadi isu yang sangat amat seksis di kalangan kami, dan ini yang mungkin tidak disadari oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir mungkin ya, sehingga dia berintervensi dirinya untuk tidak terlibat mensupport kegiatan-kegiatan yang masa depan seperti ini, atau mungkin dia akan tidak bisa menjadi bagian daripada masa depan Indonesia. Jadi itu mungkin dari saya. Thank you Mas Indra. Terima kasih Mas Wibi, Bang Timbul, Mas Adi Prayitno atas waktunya singkat di siang hari ini. Terima kasih atas diskusinya di Cross Check. Semoga ini menjadi wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum. Baik, itu tadi diskusi kita di edisi Cross Check akhir pekan kali ini. Tetaplah nonton Cross Check setiap akhir pekan hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana, sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.